Dinding marmer Anda bolong? Jangan bingung, ikuti langkah-langkah berikut ini dan 3 menit dijamin buntu. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum sahabat-sahabat Nukang semuanya. Ini puasa kedua bulan Ramadan dan mudah-mudahan puasanya nggak bolong ya, walaupun dinding marmer ini bolong karena yang tadinya tempat tombol AC itu dilepas karena AC-nya sistemnya ganti baru. Dan bagaimana cara mengatasi dinding yang berlubang ini? Lubangnya relatif besar ya, jadi kalau ditambal semen kan jadinya agak hitam, kurang sama dengan motif dinding marmer ini. Jadi saya mempersiapkan untuk menambal ini dengan apa, dan ini ada bekas-bekas skrupnya juga. Jadi saya tentu menyiapkan sesuatu agar bisa menambal ini dengan cepat dan dengan hasil yang bagus. Ini saya tutup dengan isolasi kertas agar nanti supaya tahu bisa mengikuti video ini selengkapnya ya. Jadi ini digunakan agar adonan yang kita akan tempelkan nanti tidak meleleh jatuh gitu kan. Tadi pakai isolasi kertas, setelah kita tempeli semuanya, kita kupas ke bawah. Nanti kita akan tutup dinding ini dengan satu bahan yang tentu Anda sudah tahu ya. Jadi bahan yang kita gunakan adalah resin dan tentu saja menggunakan katalis agar mengeras gitu ya. Nanti kita bikin adukan resinnya, tadi kita tambahin dengan UB20. Kita bisa tuangkan serbuk UB-nya itu sesuai dengan kebutuhan ya, sampai lumer gitu, jangan terlalu encer, juga jangan terlalu kental. Dan untuk marmer yang kebetulan warnanya seperti tadi kita lihat itu sudah tanpa pigmen, sudah nanti hasilnya akan bagus. Kecuali marmer dengan warna gelap, biru atau hitam gitu, kita bisa tambahkan pigmen untuk menyesuaikan warna dinding marmer. Dan ini kita bikin adonan gitu kan secukupnya saja, karena dengan meneteskan katalis ya, ini nanti kalau terlalu banyak nanti belum kepake malah keras. Jadi kita kalau sudah terbiasa bisalah untuk mengira-ngira berapa tetes yang kita harus teteskan untuk adonan resin tadi. Resin dicampur dengan semen putih, bisa dengan pokoknya serbuk putih untuk bangunan itu bisa. Jadi nanti kita akan tempelkan di sini. Untuk kenapa tadi saya kasih kertas ya, supaya dia tidak terlalu banyak nanti masuk, karena itu rongganya kan di dalam bekas pipa, bekas apa gitu kan, nanti kalau nggak ditutup dulu pakai kardus seperti di awal video tadi ya. Setelah adonannya kita aduk rata, kemudian kita tuangkan saja. Nah, kita tuangkan ke dinding yang bolong tadi agar tertutup. Nah, inilah fungsi kenapa kami menggunakan isolasi ya. Jadi ini kan lumer sekali. Kalau kita tidak tutup, dia akan jatuh ke bawah. Nah, setelah kita rasa cukup, kita tempelkan lagi lakban kertas tadi untuk agar dia adonan itu tidak turun ke bawah. Jadi kita tunggu nggak terlalu lama lah, nggak sampai 3 menit, karena kalau semakin lama dia akan keras dan susah untuk dibentuk. Pertama biasanya kita akan iris dulu menggunakan cutter yang tajam sampai rata gitu kan ya. Dan perhatikan itu marmernya kan sudah warnanya seperti resin tadi, dan ini sisanya ini bisa kita jadikan indikator. Kita bisa pegang sampai ini rasanya panas ya, agak panas memang proses pemadatan pengeringannya begitu. Jadi kalau ini sudah pas untuk kita iris, jadi jangan terlalu keras, jangan pula terlalu lunak. Nah, setelah kita pastikan sudah dengan tingkat kekeringan yang bisa untuk diiris, kita lepas isolasi kertasnya tadi dan kita saksikan itu. Seandainya tadi kita tidak
tahan dengan isolasi kertas, dia akan meleleh ke bawah. Dan langkah selanjutnya adalah kita iris menggunakan pisau cutter yang tajam sampai rata. Nah, ini sungguh hal yang sederhana sebenarnya, tapi kita tetap harus hati-hati karena keras, panas gitu kan. Proses pengeringan resin, setelah itu kita ratakan dengan gerinda ya, untuk bagian-bagian tertentu yang sudah agak keras. Langkah berikutnya adalah kita mengolesi lagi lapisan berikutnya agar hasilnya rata. Nah, ini setelah kita bikin adonan secukupnya saja ya, karena proses pengerasan resin itu biasanya relatif lebih cepat ya. Nanti kalau terlalu banyak kita bikin eman-eman kebuang gitu. Jadi kita olesin lagi sampai kita dapatkan permukaan yang rata gitu. Jadi kita harus telaten ya, harus hati-hati, dan kita lindungi termasuk ke bagian saklar lampu di sampingnya itu kita lindungi dengan isolasi agar tidak kena resin ya gitu. Kita menghindari itu. Dan setelah proses ini tentu kita perlu menghaluskan lagi. Nah, kita kupas dan hasilnya samar-samar kita sudah bisa saksikan warna resinnya sudah menyerupai motif marmer asli gitu ya. Langkah selanjutnya seperti tadi kita sudah saksikan, kita ulang lagi untuk mengiris bagian-bagian yang agak menonjol dengan menggunakan pisau cutter yang tajam gitu ya. Jadi ini untuk teman-teman yang masih awam ya, untuk yang sudah ahli mohon maaf ya. Anda lebih ahli dari kami gitu kan. Dan mudah-mudahan kita saling mendukung ya, untuk mudah-mudahan saling mengingatkan. Makanya kalau ada komentar, ada masukan, ada saran, bisa tulis di kolom komentar. Ini hasilnya sudah lumayan lah, sudah bagus. Nanti kita tinggal meratakan lagi menggunakan mesin ya, kita poles agar hasilnya menjadi bagus gitu ya. Dan ini motif marmernya sudah mirip sekali, jadi kita tidak perlu menambahkan pigmen untuk pewarnaan ya. Jadi hasilnya sudah bagus dan tinggal finishing saja, kita poles agar rata sekaligus mengkilap ya. Jadi hasilnya ini, jadi hasilnya sudah ya bagus lah. Kalau kita tidak terlalu perhatikan, kita tidak tahu bahwa ini tadi awalnya adalah ada bolong di situ karena motifnya sama dengan sebelumnya. Demikian video kami hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang punya waktu bisa menengok video-video kami yang lain di channel ini. Terima kasih. Salam Nukang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.